Jimaters dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah masuk ya. Ini di kawasan Alas Ketonggo. Nah, ini adalah Alas Ketonggo Srigati yang berlokasikan di Dusun Bendil Provinsi Desa Hutan Kecamatan Babatan Paron, Kabupaten Ngawi. Nah, ini kita sudah masuk ya. Suasana seperti kayak masuk di dunia lain ini. Jimaters, lokasi Alas Ketonggo sendiri ini berada sekitar 12 km dari pusat Kabupaten Ngawi, dan alas atau hutan ini seluas 4.836 meter persegi, dan ini merupakan salah satu alas wingit di Tanah Jawa. Tim Jimat nanti akan coba masuk ya untuk ke Alas Ketonggo ini, yang mana Alas Ketonggo ini merupakan salah satu tempat yang melegenda. Konon banyak mitos tentang sejarah Tanah Jawa yang berasal dari alas atau hutan ini. Alas Ketonggo Srigati sendiri diyakini pernah menjadi tempat peristirahatan penguasa Prabu Brawijaya kelima yang konon dikenal sebagai Raja terakhir Majapahit. Nah, bagaimana? Nah, kita masuk dulu ya ke Alas Ketonggo. Oke, pembelajaran untuk hari ini di Alas Ketonggo bersama tim ya, ada Master Soleh, Gus Pri, ada Syekh Yusuf, juga ada Anwar Teken. Kita mapping dulu ya sambil ngopi santai di sini. Nah, itu dia. Supaya itu cepat dapat jodoh itu yang di belakang itu ya. Ya, oke. Nah, kita ngopi dulu. Ngopi pagi ya. Ya, setelah kita ngopi dan untuk beristirahat sebentar, kita akan menuju ke petilasan atau Palerman Agung Srigati, petilasan dari Sang Prabu Brawijaya. Ini kita akan jalan menuju ke tempat petilasan, dan tentunya juga ini adalah tempat musola ya. Ini tempat musola, dan sebelahnya itu adalah petilasan agung ya. Kita tahu bahwasanya para jimaters Alas Ketonggo sendiri seolah ini tak bisa dipisahkan oleh Gunung Lawu ya. Bahkan hutan ini dipercaya sebagai gerbang alam gaibnya Gunung Lawu. Nah, kita akan menuju Palerman Alas Ketonggo Srigati, yang tentunya juga ini merupakan petilasan tempat istirahat Raja Prabu Brawijaya kelima. Sebelum bertapa dan hilang di puncak Gunung Lawu, beliau beristirahat di sini. Dan konon ini juga tentunya merupakan pintu gerbang dari alam gaib menuju Gunung Lawu. Alas Ketonggo ini berada di Babatan Kecamatan Paron, dan ada 32 titik lokasi spiritual petilasan Prabu Brawijaya kelima. Nah, Alas Ketonggo juga memang kita tahu mengandung kekuatan gaib yang besar. Auranya bagus sekali dan memang luar biasa untuk hal-hal spiritual ya. Dan tentunya kita tahu Palerman Alas Ketonggo Srigati yang ada di tengah hutan ini, di depannya ini ada pohon besar, kemudian juga ada aula-aula yang ada di sebelah depannya, dan tentunya juga banyak sekali di sini yang melakukan ritual-ritual itu apa ya? Ada sosok-sosok ular naga dan putri cantik ya, ular naga besar dan putri cantik. Kita juga melihat aura, dan kedatangan kita juga disambut oleh beberapa makhluk astral di sini dengan baik ya. Alhamdulillah, karena niat kita juga baik. Dan tentunya juga para jimaters dimanapun Anda berada, ikuti saja perjalanan kita di hari ini ya, di Alas Ketonggo Srigati, yaitu di kurang lebih 12 km dari pusat Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Ki Banoswara bersama tim Jimat bisa sowan datang Palenggan Agung Srigati, petilasan Sang Prabu Brawijaya yang berada di Babatan Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
Kita akan coba berziarah, kemudian nanti kita akan menelisik sejauh mana aura-aura positif dan aura negatif yang berada di Alas Ketonggo, khususnya di Palenggahan Agung Srigati, ya, di petilasan Sang Prabu Brawijaya. Ikuti perjalanan kita di kesempatan siang hari ini, tepatnya di Alas Ketonggo, di Babatan Paron Ngawi. Oke, kita berziarah dulu, masuk ke dalam. Ya, bunganya mana tadi bunganya? Kembangnya jadi dileboknya. Ya, para jimaters dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke Palerman Alas Ketonggo Srigati, ya, yang berada di Desa Babatan, Kecamatan Paron Ngawi. Dan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Alas Purwo dan Alas Ketonggo Srigati ini merupakan pasangan, ya. Kalau Alas Purwo diyakini sebagai bapak hutannya tanah Jawa, kalau Alas Ketonggo adalah ibu hutannya tanah Jawa. Dulu ketika kerajaan Majapahit diserbu oleh bala tentara kerajaan Demak pimpinan Raden Patah, tempat ini menjadi petilasan Prabu Brawijaya kelima dan pengikutnya sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Nah, kita akan masuk, ya. Kita masuk ke dalam untuk melakukan meditasi, dan tentunya juga kita nanti akan memberikan doa-doa dan berziarah kepada para leluhur kita, yang mana ini adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya kelima setelah lari dari kerajaan Majapahit, dan beliau menuju Gunung Lawu untuk memenuhi janjinya. Ini terdapat juga banyak benda-benda peninggalan Prabu Brawijaya kelima di petilasan ini, yang mana petilasan ini ditemukan oleh Mbah Sumo Darmojo, ya. Dan Gusti Jero Jatun ke-9 dari Kasunanan Surakarta juga pernah mendatangi petilasan ini pada tahun 1974, lalu menyatakan bahwa petilasan ini adalah bagian dari sejarah Majapahit dan diberi nama Pesanggrahan Agung Srigati. Pada tahun 1981 diperbagus lagi menjadi sebuah pendopo oleh Mbah Sumo Darmojo. Kita tahu Alas Ketonggo Srigati ini mempunyai filosofinya tersendiri, ya. Alas sendiri artinya adalah hutan dalam bahasa Jawa, dan Ketonggo berasal dari katon dan onggo. Katon sendiri artinya terlihat, sedangkan onggo artinya makhluk halus dan supranatural. Nah, Srigati sendiri diambil dari nama Priyagung, seorang bangsawan asal India yang turun dari tanah Jawa. Kita akan melakukan meditasi dulu.
sudah melaksanakan persembahan atau bisa dikatakan adalah kita berziarah, mendoakan kepada arwah-arwah leluhur-leluhur kita yang berada di Palanggana Srikati, khusus pun datang Sang Prabu Brawijaya Kakak Gangsal yang dipun percatus. Kita dipercaya bahwasanya petilasannya berada di sini, dan tentunya juga kita tahu beliau adalah Raja Majapahit yang kondang kawentar, yang mana dia mengatakan beliau sudah masuk Islam, dan dalam bisa dikatakan dari Kerajaan Majapahit menuju ke Pamuksangnya beliau adalah singgah atau berada di area sini, yaitu di Alas Ketonggo. Alhamdulillah, tentunya juga kita tahu bahwasanya memang Alas Ketonggo sendiri adalah bisa dikatakan tempat yang sakral dan merupakan juga gerbang alam gaib menuju ke Gunung Lawu. Dan Kanjeng Sunan Brawijaya sendiri juga ada yang mengatakan beliau adalah Sunan Lawu. Nah, tentunya juga kita tahu di Alas Ketonggo ini bahwasanya Sang Prabu Brawijaya sendiri sebelum bertapa di Gunung Lawu beliau singgah di sini, dan tentunya juga kita tahu dan mendoakan kepada beliau, dan sebaliknya kita meminta kepada Sang Maha Kuasa atas wasilah dari Sang Prabu Brawijaya, semoga apa yang menjadi permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Tentunya juga kita meminta wasilah dari Sang Prabu Brawijaya dengan kekuatan, dengan segala kesaktian dari beliau, semoga permintaan kita untuk bisa tertolong dumateng sesami, meskipun kita badi melakukan pengobatan penyembuhan massal ini, kita minta wasilah kepada Sang Prabu Brawijaya, kepada Tuhan, kepada Allah, semoga dikabulkan dan bisa menjadi perantara kesembuhan bagi orang yang sakit. Mungkin dari Master Soleh ada yang ingin disampaikan saat kita berada di petilasan atau di Palenggahan Srikati. Ya, para Jimatres, sesuai disampaikan oleh Bapak ini, kita akan mengadakan pengobatan massal ya di Radio Istana dengan kita berwasilah berdoa di sini. Nanti kita juga mengambil perantara, yaitu Tirta Husadat ataupun airnya di sini untuk media pengobatan kita ya, media pengobatan massal di radio. Nanti kita akan gunakan itu air sakral itu untuk pengobatan medis dan non medis gitu ya. Selain itu nanti kita juga akan menelusuri bahwa di sini ada gerbang gaib ya, titik-titiknya nanti kita akan telusuri di mana dan sebagainya. Bahkan di sini pun penunggunya yang luar biasa sekali ya, nanti kita akan telusuri di titik mana saja gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Kita akan segera menuju ke tempat lain, meninggalkan petilasan Sang Prabu Brawijaya. Baik, Jimatres dimanapun Anda berada, kita tadi sudah melakukan ziarah atau ke makam atau ke petilasan dari Prabu Brawijaya kelima. Nah, Mas Soleh, kita masuk di dalam tadi, sejauh mana Anda melihat sisi aura-aura yang berada di dalam petilasan ini, Mas? Ya, auranya sangat positif sekali di belakang kita ataupun di dalam petilasan ini, sangat positif. Ini ada yang tertuju ke titik yang dimana dipercaya sebuah gerbang gaib gitu ya. Bahkan ada sebuah penunggunya yang luar biasa sekali. Nanti kita kuak, kita telesik penunggunya itu sosok apa dan sebagainya. Bahkan gerbang gaib itu di titik mana dan sebagainya gitu ya. Oke, kita akan menuju ke tempat lain di area Alas Ketonggo. Ikuti perjalanan kita di Alas Ketonggo Srikati Ngawi. Oke, kita akan menuju ke Kali Tempur untuk mandi, yaitu untuk melepaskan aura-aura negatif, sesuker-sukerto, semua kita akan bersihkan di sini. Dan kita juga akan mengambil airnya untuk sebagai wasilah atau sebagai perantara media untuk pengobatan, penyembuhan dari tim jimat untuk semua yang lagi sakit ya. Semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Ikuti perjalanan kita langsung jalan menuju Kali Tempur ya. Oke, kita akan menuju Kali Tempur untuk mengambil kita karena untuk pengobatan ya. Terus kita akan
Master Soleh mengambil air untuk media pengobatan buatan masalah ini jimatnya terus, dan mohon doanya mudah-mudahan program kita diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, kita menelusuri tempat tani ya, menuju kali Sempuk ya, Sempuk ya, pertemuan antara kali Tombol dengan kali Tempuran. Ini pertemuan dua air, dua sungai itu sangat bagus sekali untuk media pengobatan, pembersihan dan sebagainya ya. Ya, dan Kali Tempur sendiri adalah pertemuan dua sungai dari Gunung Lawu. Jadi ini cocok sekali untuk media pengobatan atau media pembersihan diri, pencucian diri, Mas ya. Jadi kita akan menuju ke Kali Tempuk atau Kali Tempur, dan kita akan membersihkan, mencucikan diri dulu, kemudian nanti kita akan ambil airnya sebagai media pengobatan. Ya. Ya, kita mau ambil wadah air. Ya. Assalamualaikum, Mas. Pinten, Mas? 1. 15.000 satu. Satu aja. 2 enggak apa? Kode ukurannya kode ya? Sing gede. 20. Hah? Bambu segede apa? Lagi mundute tembut Pak. Apa? Mundute toyone. Ya, jadi misalnya untuk toyo sing pundi. Mboten teng riku. Biasanya dipendhet ya. Nah, mboten rusak. Nggih. Mboten enten langsung sumbere, mboten enten nggih. Oh, mboten. Sumber itu kan kali pertemuan saya. Biasanya sakit ya, medale. Medal babatan gitu. Nggih, babatan. Sing prapatan ngriko niku nggih. Oh, nggih. Sing pas pertemuannya pas itu sebenarnya enggak. Temen Pas mudeng itu pas nggih. dereng nggih.
melewati nyebrang. Oke, kita mau menuju Kali Tempur, Kali Tempuk ya, Kali Tonggo. Ini merupakan anak kali atau sungai Gunung Kelud. Nah, kita akan menuju ke bawah dan ini kita akan menuruni anak tangga ya. Kita akan menuruni anak tangga. Ya, ini kalau tangganya agak suram, kita akan turun. Dalamnya gini mas. Oh, jadi kali ini tempuk dulu. Ini turun agak curam ini. Enggak sembahyang. Ya sing menuju anu mau. Hmm? Nah, terus piye salene? Salene piye kan? Nah, inilah Kali Tempur, Kali Tempuk ya. Pertemuan dua sungai. Ini masing-masing dari Gunung Lawu. Ini, nah, diyakini bahwasanya di sini adalah tempat lengsernya Sang Prabu Brawijaya. Beliau akan lengser, kemudian melepaskan busananya, kemudian beliau mensucikan diri di sini atau mandi di sini. Nah, ini adalah tempatnya, dan ini kita lihat ini kalinya Kali Tempuk.
Ya, para Jimates, kita sudah berada di tepi sungai pertemuan dua sungai. Kita akan sesi ritual, sesi doa untuk minta izin dan untuk pengambilan airnya agar berkah barokah nantinya dibuat media pengobatan di Radio Istana, gitu ya. Perlu teman-teman kita semuanya, jadi kita bukan meminta atau memohon tempat ini ya, tapi ini perantara atau wasiat saja. Sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghormati leluhur kita dan juga di sini untuk meminta izin dan mengambil air di sini ya.